Naira tidak ada di rumah. Kisah cinta Naira bab 51. Nay, kenapa pengawal suamimu ada di sini? Aku juga tidak tahu kenapa Kai bisa berada di sini. Naira sendiri dibuat heran akan keberadaan Kai di apartemen yang ia ketahui ditempati oleh Vania saat ini. Tadi kata Dev, Kai meminta izin untuk pulang ke rumah menemui ibunya, tapi kenapa dia justru ada di sini? Naira dan Miranda masih bersembunyi di balik pilar sembari memerhatikan bayangan Kai yang baru saja lenyap dari pandangannya. Nay, apa jangan-jangan pengawal suamimu itu berada di sini karena menemui Vania? Naira menggeleng kepalanya. Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Kalau begitu ayo kita langsung ke kamar apartemen Vania untuk memastikannya. Miranda dengan tergopoh-gopoh menarik tangan Naira dan masuk ke dalam lift yang kebetulan pintunya terbuka saat itu juga, lalu ia menekan tombol 14. Saat alat angkut itu telah membawanya ke lantai 14, Miranda dan Naira berjalan menyusuri lorong kamar untuk mencari kamar Vania sesuai alamat yang sudah ia dapatkan. Langkah kaki mereka saling bersahutan mengetuk-ngetuk lantai hingga terdengar menggema di sana. Ini dia. Langkah kaki Miranda mendadak berhenti, pun dengan Naira yang mengikutinya. N-149. Apa ini apartemen Vania? Naira melongok ke arah ponsel yang sedari tadi dipegang oleh Miranda untuk memastikannya. Iya, benar ini. Tanpa basa-basi Miranda langsung menekan sebuah bel yang terletak pada samping pintu itu. Ia menekan berulang kali bel pintu itu hingga daun pintu itu terlihat bergerak dan seseorang dari dalam keluar. Namun, ada sedikit kekecewaan yang menyergap kedua wajah gadis itu. Orang yang membuka pintu kamar tersebut bukanlah seorang wanita yang ia maksud, tetapi seorang laki-laki yang sudah berumur. Ya, usianya mungkin seperti ayah mereka. Wajah laki-laki itu nampak garang dan menakutkan hingga membuat keduanya takut untuk bertanya. Iya, kalian mencari siapa? Tanya laki-laki yang belum diketahui namanya itu dengan tatapan penuh selidik menatap Miranda dan Naira secara bergantian. Mata Miranda dan Naira saling bertemu dengan tatapan bingung, lalu mereka saling melempar bahu. Maaf mengganggu. Apa kami bisa bertemu dengan Vania? Tanya Naira yang pada akhirnya mengalah untuk berbicara terlebih dulu. Kening laki-laki itu berkerut dalam. Vania? Siapa Vania? Suaranya terdengar sangat kasar, tetapi memang itu ciri khasnya. Pandangan Naira dan Miranda kembali bertemu. Vania yang tinggal di apartemen ini, kata Miranda yang ikut menimpali. Tidak ada Vania di sini. Ini apartemen saya. Tapi ini apartemen Vania, bantah Miranda dengan kekehnya. Tidak ada yang bernama Vania di sini. Saya tidak mengenalnya. Ada, Pak. Miranda mengotot lalu jemarinya berkutat pada layar ponsel miliknya yang masih tak lepas dari genggaman tangannya. Ini Vania. Menunjukkan foto Vania yang tampak sangat jelas kepada orang itu. Saya mendapatkan alamat Vania dari temannya kalau dia tinggal di kamar apartemen ini, ujar Miranda. Tapi ini kamar apartemen saya. Dan saya tidak mengenal foto wanita yang ada di gambar itu. Ada titik emosi yang menyulut di sorot mata pria itu. Ada, Pak. Anda mungkin menyewakan apartemen ini kepada seseorang sebelumnya. Miranda masih mengotot hingga membuat orang itu nyaris emosi. Ini apartemen pribadi saya. Saya tidak pernah menyewakannya kepada siapapun. Tegasnya. Saya tidak mengenal Vania, atau wanita yang ada di foto itu. Suaranya terdengar semakin kasar dan diselipi dengan emosi. Tapi, Pak. Maaf, Pak. Sepertinya kami salah menerima informasi, tukas Naira sambil mencengkram erat lengan Miranda. Kami permisi. Maaf jika sudah mengganggu Anda. Naira menarik tangan Miranda dan menggeretnya dengan kasar untuk pergi dari sana. Naira. Suara Miranda yang sedari tadi meronta terdengar menggema di lorong kamar tersebut. Naira. Diam atau aku akan mencekikmu. Sejenak berhenti sambil memelototkan matanya kepada Miranda, lalu melanjutkan lagi langkahnya menggeret Miranda untuk meninggalkan tempat tersebut. Naira mengempas tangan Miranda setiba turun ke parkiran mobil. Nay, kenapa kau mengajakku pergi? Sambil memegang pergelengan tangannya yang merah akibat cengkraman tangan Naira. Kau masih bertanya kenapa? Seru Naira. Nay, tadi itu apartemennya Vania. Jelas-jelas orang tadi tidak mengenal Vania. Kau masih saja mengotot bahwa itu apartemen Vania.
Sepertinya kau dibohongi oleh orang yang memberikan informasi kepadamu itu. Tidak, Nay, tidak. Bantah Miranda. Dia tidak berbohong. Dia memberikan alamat Vania yang benar. Dan tadi, tidak ada Vania. Ungkas Naira dengan sorot mata yang penuh dengan kekesalan. Kau lihat kan, penghuni apartemen itu berulang kali bilang bahwa dia tidak mengenal Vania dan itu apartemen pribadinya. Kekesalan Naira rasanya semakin bertambah-tambah. Tapi, Nay, kita pulang sekarang. Dengan rasa penuh kekesalan dan kekecewaan, Naira membuka pintu mobil dan menarik tubuhnya masuk ke dalam sana, lalu membanting pintu mobil itu sekeras mungkin. Miranda mendesah. Kenapa jadi seperti ini? Ia mengikuti Naira untuk masuk ke dalam mobil. Nay, ikut aku menemui teman Vania dulu, ya, kita tanyakan kebenarannya. Tidak usah, kita pulang saja. Tapi, Nay, aku bilang pulang saja, Miranda. Sambil melotot hingga membuat Miranda tidak bisa membantah. Baiklah. Miranda menyalakan mesin mobil dan melajukan mobilnya tersebut untuk meninggalkan tempat itu. Tidak ada percakapan di dalam mobil selama perjalanan pulang. Perjalanan pulang mereka pun juga sedikit terhambat karena hujan angin dan mobil Miranda yang mendadak mogok sehingga mengharuskan mereka sejenak menepi ke rest area yang di sana terdapat sebuah kafe reparasi mobil untuk berteduh dan memperbaiki mobil Miranda yang mesinnya sedang bermasalah. Di kantor, Dave terlihat melamun sambil memainkan ballpoint yang ia pegang saat matanya berpusat pada tumpukan dokumen yang cukup banyak hingga membuat dirinya pusing. Ya, sepertinya laki-laki itu tengah menghadapi masalah. Suara dering telepon tiba-tiba membuyarkan lamunan Dave. Ia meletakkan ballpoint tersebut dan menukarnya dengan telepon yang terletak di meja kerjanya. Halo, Tuan Dave. Suara yang tak asing terdengar menyahut dari seberang sana hingga membuat Dave berdecak. Ada apa, Lily? Sahutnya dengan suara yang malas. Tuan. Iya, apa? Serunya dengan kesal. Tuan, Nona Nairati tidak ada. Tidak ada bagaimana? Iya, Nona tidak ada di kamarnya, Tuan. Kemana memangnya dia? Saya tidak tahu, Tuan. Saat saya kembali dari pasar dan menyiapkan makan siang untuk Nona, tetapi Nona tidak ada. Kau sudah mencari di seluruh rumah. Sudah, Tuan, tetapi tidak ada, ujar Lily. Saya tadi mencoba menghubungi nomor ponsel Nona, tetapi tidak ada. Di rumah Tuan Wira juga tidak ada. Suara Lily terdengar tergugup takut. Kau menanyakan Naira kepada mertuaku. Iya, Tuan. Sebelum menghubungi Tuan, saya menanyakan Nona Naira kepada Tuan Wira, tetapi Nona Naira tidak berada di rumah ayahnya. Dave mendesah sambil mendecakkan lidahnya. Ia mengakhiri panggilan itu begitu saja tanpa memberikan salam maupun sahutan. Dave mencoba menghubungi nomor ponsel Naira berulang kali, tetapi nomor ponsel istrinya itu sangat sulit sekali untuk dihubungi hingga membuatnya tak henti mengumpat. Pergi kemana dia? Rahang Dave mengeras. Ia beranjak berdiri setelah mengambil ponsel dan juga tas yang tergeletak di atas mejanya. Dave memilih meninggalkan ruang kerjanya untuk mencari Naira hingga ia mengabaikan sekretaris pribadinya yang hendak meminta tanda tangan dan surat persetujuan darinya. Dave seakan masa bodoh dan tidak peduli dengan urusan pekerjaan karena yang ada di pikirannya saat ini hanya Naira. Selanjutnya. Bab 52. Amarah Dave. Saat Dave pergi ke parkiran mobil untuk meminta kepada seorang sopir untuk mengantarkannya mencari Naira, ia tidak sengaja bertemu dengan Kay yang kebetulan saat itu baru saja datang dan memarkirkan mobil yang biasa ia gunakan di sana. Tuan Dave. Tuan mau kemana? Tanya Kay turun dari mobil menghampiri Dave dengan tergesa-gesa. Aku mau mencari Naira. Kata Lily. Naira pergi. Nona Naira pergi. Pergi kemana, Tuan? Ya mana ku tahu. Kalau tahu untuk apa aku mencarinya. Seru Dave. Ayo antarkan aku. Baik, Tuan. Kay mengemudikan mobilnya mengantarkan Dave untuk kembali ke rumah, namun sekelebat ingatannya tentang Miranda membuatnya untuk memulai percakapan. Tuan, apa Nona tidak pergi ke rumah sahabatnya yang waktu itu? Kening Dave berkerut. Miranda maksudmu? Iya, Tuan. Oh, iya, coba kita cari ke sana. Kay memutar arah untuk pergi ke rumah Miranda mencari Naira di sana. Sementara Dave yang sedari tadi duduk di belakang kemudi berusaha menghubungi Naira berulang kali dengan raut wajah yang tampak khawatir dan marah,
tetapi nomor ponsel istrinya itu masih saja berada di luar jangkauan hingga laki-laki itu tak henti mengumpat sepanjang perjalanan. Saat Dev dan Kay tiba di rumah Miranda, ternyata rumah wanita itu dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun di sana hingga kedatangan mereka untuk mencari Naira di sana sangat sia-sia. Dev pun meminta Kay untuk mengantarkannya kembali ke rumah barangkali istrinya itu akan segera pulang, namun sampai sore pun Nara juga belum kembali ke rumah. Hal itu membuat semua pelayan dan juga penjaga yang bekerja di rumah Dev terkena semburan amarahnya karena tidak ada yang atu satupun kepergian Naira dari sana. Dia pergi kemana? Napas Dev memburu dengan rasa cemasnya yang begitu berlebihan. Ia mendadak takut jika Naira akan pergi meninggalkan dirinya seperti Vania yang tiba-tiba menghilang waktu itu. Ya, ada ketakutan yang tenggelam di kedua manik mata laki-laki itu. Ketakutan jika dirinya akan kehilangan Naira, tidak ada gunanya memperkerjakan kalian semua. Suara Dev terdengar menggelegar di sana. Sekarang kalian semua cari Naira sampai ketemu. Jika Naira tidak kembali, kalian tidak usah kembali ke rumah ini. Dev berlalu pergi menaiki anak tangga meninggalkan para pelayan dan penjaga yang kala itu berkumpul di ruang tamu. Menjelang petang, saat langit jingga sudah memudarkan warna terangnya, saat itu pula Naira tiba di rumahnya diantarkan oleh Miranda. Nay, aku akan ikut turun dan bicara kepada suamimu supaya kau tidak dimarahi. Tidak usah. Lebih baik kau pulang saja. Perintah Naira sembari melepaskan sabuk pengaman yang melilit di tubuhnya. Meskipun kau berbicara kepada suamiku, dia pasti akan tetap memarahiku. Jadi lebih baik kau pulang saja. Aku tidak mau Dev berbicara kasar kepadamu. Tapi, Nay. Sudahlah, Miranda. Pulanglah. Perintah Naira. Ia menarik tubuh Miranda dan sekilas memeluknya dengan mencium pipi kiri dan pipi kanan wanita itu. Terima kasih banyak sudah mau membantuku meskipun kita tidak mendapatkan hasil. Ya, Nay, maafkan aku. Ya, Nay. Tidak perlu meminta maaf. Aku pulang dulu. Bye. Naira menarik tubuhnya keluar dari dalam mobil dan segera masuk ke dalam rumahnya saat mobil yang dikemudikan oleh Miranda sudah lenyap dari pandangan matanya. Naira berjalan dengan langkah gontai dan raut wajah yang pucat pasi saat memasuki rumahnya yang suasana terlihat mencekam di dalam sana. Nona Naira. Lily yang kala itu duduk di ruang tamu dan melihat Naira sudah pulang, segera beranjak berdiri menghampirinya. Wanita yang memiliki usia lebih tua dari Naira itu begitu lega saat melihat istri majikannya sudah kembali. Nona, Nona dari mana saja? Lily merapikan rambut Naira yang berantakan. Maaf, aku tadi pergi sebentar. Pergi dari pagi hingga sore bukan waktu yang sebentar, Nona, apalagi Nona tidak berpamitan hingga membuat semua orang kelimpungan mengkhawatirkan Nona. Nomor ponsel Nona juga sangat sulit sekali kami hubungi hingga kami berpikiran yang tidak-tidak. Naira mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Apa Dev sudah pulang? Tanyanya berbisik sambil menggigit bibir bawahnya. Sudah dari tadi siang, Nona. Tuan Dev sangat marah saat tahu Nona pergi dari rumah tanpa kabar. Semua orang juga sedang pergi mencari Nona. Naira mengerjapkan matanya sambil berdecak. Astaga, aku menyusahkan semua orang. Kalau tadi dia dan Miranda tidak terjebak hujan dan juga mobil mereka yang mogok, mungkin dia tidak akan pulang sampai selarut ini hingga menyusahkan semua orang. Naira sudah bisa membayangkan bagaimana Dev dengan kasarnya memarahi penjaga dan para pelayan yang bekerja di rumahnya. Lalu di mana, Dev? Lily? Tanya Naira. Tuan ada di kamar Nona. Ya sudah, terima kasih. Aku mau ke kamar dulu. Naira berlalu pergi meninggalkan Lily saat pelayan itu mengiyakannya. Lutut Naira serasa lemas saat menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Jantungnya seakan dibuat mencelus dan nyaris lepas dari tempatnya saat tangannya yang gemetar membuka pintu kamarnya dengan perlahan. Napas Naira dibuat memburu cepat dan terasa berat saat melihat Dev berdiri di dekat jendela sambil memunggunginya. Suara pintu kamar yang baru saja ia tutup seketika mengalihkan perhatian Dev untuk berbalik ke arahnya. Tatapan mata Dev yang menakutkan menghunus tajam ke arah Naira yang seketika menundukkan pandangannya ke bawah. Ia menyadari bahwa dirinya salah pergi tanpa berpamitan dan meminta izin, itu sebabnya Naira takut. Jika dirinya tidak bersalah, ia tidak akan setakut ini.
Suara langkah kaki Dev terdengar mengetuk-ngetuk lantai berjalan ke arah Naira hingga langkah kaki laki-laki itu kini berhenti persisi di hadapannya. Dev. Naira perlahan mengangkat sedikit dagunya, tetapi tidak berani melihat raut wajah suaminya saat ini. Kau dari mana? Suara Dev yang menggelegar penuh emosi nyaris menyakiti gendang telinga Naira. Aku. Apa pendengaranmu sudah tidak berfungsi lagi? Tangannya dengan kasar mencengkram rahang Naira. Aku sudah bilang, jika kau keluar kau harus meminta izin kepadaku atau Lily. Apa kau tidak bisa berbicara hingga pergi tanpa meminta izin seperti itu? Mengempas rahang Naira hingga wanita itu mendesis ngilu saat tangan Dev mengentaknya. Maafkan aku. Ia menundukkan kembali kepalanya ke bawah. Tidak berani melihat wajah Dev yang begitu marah. Naira sendiri tidak tahu kenapa Dev bisa semarah itu saat mengetahui dirinya pergi dari rumah. Napas Dev terdengar menderu kasar di telinga Naira. Kau dari mana saja seharian ini? Mencengkram kedua bahu Naira hingga wanita itu menahan kesakitan. Apa kau pergi bersama mantan kekasihmu? Tanyanya. Kau pergi kemana saja dan dengan siapa seharian ini? Apa kau tidak tahu aku dari tadi mencarimu dan kau malah seenaknya saja mematikan ponselmu dan pulang selarut ini? Lagi-lagi tangan itu mengempas bahu Naira dengan kasar hingga tubuh wanita itu nyaris terjatuh. Bersambung.